topik hari ini itu adalah tentang mobile computing ya. Jadi kita memahami dan harapannya nanti Anda mampu menjelaskan apa itu mobile computing dan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya serta penerapannya di dunia bisnis ya, di dunia kerja. Nah, ini akan menjadi dunia Anda semua nanti industri 4.0 itu terjadi sangat cepat ya, dalam waktu sangat cepat terjadi perubahan besar dari 3.0. Nah, antara lain ya penyebab utamanya itu ya yang terbesar itu adalah komputasi mobile ya. Baik itu dari sisi komunikasinya, teknologi telekomunikasi maupun dari sisi komputasinya atau teknologi informasi. Nah, jadi kombinasi antara teknologi informasi dan komunikasi inilah yang menghasilkan revolusi industri 4.0. Nah, ilmunya kita sebut yang sekarang kita pelajari adalah mobile computing atau diterjemahkan menjadi komputasi bergerak gitu ya. Tapi penerjemahan ini memang kurang pas ya, sehingga banyak dari kita ya, terutama di dunia industri, di dunia teknologi, dan tentu saja di kampus itu lebih nyaman tetap menggunakan istilah aslinya yaitu mobile computing. Jadi di perkuliahan hari ini, pagi ini ada 4 topik ya, ringan-ringan ini sebenarnya. Nah, nanti ditambah diskusi ya di sesi 5. Jadi konsep mobile computing ini harus dipahami lebih dahulu, definisi dan apa saja yang mencakup atau yang dicakup oleh mobile computing. Kelebihan dan kekurangannya, kemudian apa hubungannya dengan wireless networking ya, karena di dunia komputer ini atau dunia elektro itu sudah lama dikenal istilah wireless atau nirkabel ya, jaringan tanpa kabel. Dan terakhir kita nanti diskusi penerapan mobile computing di dunia industri, dunia usaha, atau dunia bisnis. Jadi target kita hari ini belajar adalah mampu menjelaskan definisi dan konsep mobile computing, mampu menyebutkan, ya paling tidak Anda mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangannya, karena ini masih dasar ya. Dan ketiga, mampu menjelaskan persamaan, perbedaan, dan saling keterkaitan. Ya, ini ya tidak sulit juga antara mobile computing dan wireless networking. Terutama adalah saling keterkaitannya. Ya. Dan terakhir, mampu menjelaskan beberapa aplikasi penerapan. Aplikasi ini sebenarnya lebih ke penerapan. Tapi bisa juga kita diskusi aplikasi dalam pengertian apps ya, apps di dunia network. Nah, itu juga kita akan bahas nanti sekilas. Kita masuk ke hubungannya dulu ya. Jadi masih pengantar, kita sudah belajar tentang dasar dari industri 4.0 dan penyebab utamanya ya ini adalah ini, mobile device atau mobility, dan kita sebut juga mobile computing. Jadi ini faktor penentu, pendorong dan pendorong utama terutamanya. Jadi ilmu komputer, ilmu telekomunikasi, dan ilmu hardware yang spesifik ya. Contohnya nanti ada smartphone, ya. Bahkan kacamata sudah berisi handphone. Nah, ini sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, komputer ini pembatasannya ya, pembatasan yang berarti lebih luas arti komputer, bukan pembatasan lebih sempit ya. Jadi kita memberikan batasan pembahasan bahwa komputer dalam ilmu komputer, dalam dunia teknologi informasi ini tidak hanya desktop. Ya, karena selama ini hanya orang awam mengenalnya komputer itu hanya 2, yaitu komputer desktop dan komputer jinjing. Ya. Misalnya notebook, netbook, ini kelebihan ya, laptop dan sejenisnya. Tapi juga termasuk smartphone. Ya. Nah, telepon yang di dalamnya ada prosesor ya, ada komputer kecil. Demikian pula wearable komputer, jadi komputer yang bisa dikenakan oleh manusia. Misalnya komputer yang ada di kacamata. Jadi komputer sudah luas ya. Kemudian ini juga gambar di pertemuan lalu. Jadi penentu industri 4.0 itu sangat banyak ya. Nah, salah satunya ya, ini adalah mobile device. Jadi kita mulai dari yang atas ini. Jadi mobile device, dan ini tentu saja berhubungan dengan cloud ya. Karena datanya disimpan di internet, di cloud, dan berhubungan dengan IoT.
Karena data dihasilkan antara lain oleh perangkat kecil yang mengukur suhu, kelembapan, kecepatan, dan lain-lain. Itu mengirim data ke cloud juga. Lalu yang mengendalikan, ya, yang mengontrol itu adalah perangkat mobile. Maaf, terganggu hitam di atas. Jadi satu lagi adalah location detection. Ya. Jadi teknologi yang mampu mendeteksi di mana barang atau orang itu berada. Nah, salah satunya GPS, ya. Selain BTS, ya. BTS itu juga bisa mengenali di mana kita berada. Nah, ini semua saling berhubungan. Jadi kita topiknya mobile device, tapi kaitannya nanti dengan IoT, dengan location based atau location detection, dengan cloud computing dan lain-lain, ya. Semua saling terkait. Nah, hanya kita masih fokus di perangkatnya itu sendiri dan di teknologi komunikasinya. Jadi kita masuk sekarang ke topik sekarang, yaitu konsep mobile computing. Nah, ini gambar ini sering biasa saya tampilkan, ya, bahwa kalau kita bicara mobile itu artinya bergerak. Nah, pengertian bergerak itu artinya selain pindah, ya, pindah, tapi juga dalam bentuk gerakan. Jadi misalkan di kendaraan gitu, ya, bahkan di pesawat dalam badan bergerak tetap terhubung ke jaringan komputer. Nah, ini yang paling sederhana biasanya di kantor atau di kafe gitu, ya. Ada salah satu perangkat yang disebut access point ini, ya. Access point ini terhubung ke internet. Nah, ini misalnya menggunakan handphone, ya, atau perangkat disebutnya biasanya modem gitu, ya. Modem yang menghubungkan access point ini dengan internet. Nah, internet di sini bisa jadi lewat telepon seluler, ya, lewat jaringan seluler atau Wi-Fi lain. Jadi akses point ini terhubung dengan wireless di tempat lain, akses point di tempat lain yang terhubung ke internet. Karena kita bicaranya adalah internet. Dan internet itu sudah menggunakan protokol atau aturan tentang penggunaan internet. Jadi menggunakan internet itu tidak sembarangan. Ya. Maksudnya harus melalui ketentuan supaya semua komputer ini saling terhubung. Nah, bagi yang pernah belajar jaringan atau mungkin sekarang sedang belajar pengantar jaringan, maka akan mengenal yang namanya internet protokol. Nah, ini yang digunakan untuk semua perangkat jaringan ini atau perangkat mobile ini saling terhubung. Jadi tidak selalu internet protokol itu benar-benar terhubung ke internet, ya, nah, karena menggunakan protokolnya saja. Misalkan LAN, local area network, ya, local area network itu jaringan yang hanya di lokal, tapi protokol yang digunakan, aturan atau ketentuan, ya, pengalamatan misalnya, membuat alamat dan lain-lain itu menggunakan protokol yang sama yang dinamakan IP, ya, internet protokol. Baik, ini gambaran definisi yang lebih sempit, ya. Mobile computing itu bisa jadi hanya sebuah wireless di rumah, lalu kita bisa pindah-pindah dalam bentuk bergerak. Gitu. Dalam arti luas, nah ini bisa ke menggunakan satelit, ya. Bisa menggunakan telekomunikasi seluler. Nah, bahkan yang lebih sempit lagi, cukup menggunakan Bluetooth, ya. Teman-teman mungkin pernah lihat lambang ini di HP, ya. Ini adalah lambang Bluetooth. Nah, berarti bisa menggunakan Bluetooth. Itu juga disebut wireless, ya. Nah, tapi jaraknya sangat dekat. Nah, jadi wireless itu jaringan tanpa kabel. Data terkirim melalui gelombang radio. Ini bahasa teknologinya, ya, sebagai orang elektro memahami ini harusnya, ya, gelombang radio maksudnya. Jadi salah satu konsepnya adalah wireless, ya, jaringan tanpa kabel. Nah, istilah lain teman-teman, ya, mobile computing disebut juga nomadic computing. Nomadik, ya, tahu istilah nomadik, orang yang pindah-pindah tempat. Jadi dengan mobile computing kita bisa bekerja pindah-pindah tanpa terputus, gitu, ya, dengan komputer lain. Bahkan pindah-pindahnya bisa kecepatan tinggi. Itu kenapa dinamakan mobile computing. Kemudian juga disebut ubiquitous computing, ya, itu sama sebenarnya. Jadi yang kita bisa berpindah-pindah di mana saja, gitu, ya, istilahnya. Di mana saja komputer kita terhubung ke internet. Nah, kedua istilah ini menunjukkan penggunaan komputer di mana saja tanpa harus berhenti. Jadi bisa juga berhenti, tapi bisa juga bergerak, itulah kira-kira, ya. Jadi itu pengertian mobile computing.
Nah, mobile computing itu terdiri dari 3 ya paling tidak, yaitu mobile communication. Ini sebenarnya sama dengan prinsipnya teknik komputer ya. Jadi orang komputer atau sarjana komputer seperti Anda itu nanti, elektro itu kan rumpunnya rumpun komputer juga ya. Elektro dan komputer itu satu rumpun. Itu 3 yang harus dipahami, yaitu jaringan. Jadi mobile communication itu lebih ke jaringan. Yang kedua hardware, dan yang ketiga software. Selain tentu saja ada satu lagi brainware ya, kita sebagai manusia yang membuat semua ini bisa bekerja. Jadi mobile communication berarti yang paling mudah kita pahami ya handphone ya, telepon seluler. Yang kedua kita sudah sering mengenal namanya wireless LAN. Kadang disingkat Wi-Fi, wireless fidelity ya, Wi-Fi. Orang awam menyebutnya hotspot gitu ya. Kalau dengan HP kita bisa tethering, itu artinya HP kita menjadi hotspot. Nah, ini semua komunikasi mobile, komunikasi yang memungkinkan bisa bergerak ya bekerjanya. Yang sangat mahal itu satelit ya. Namun sekarang dengan makin banyaknya pengguna ini, satelit juga makin murah. Bahkan ada ide menggratiskan internet ya melalui satelit ini. Hardware, nah hardware itu lebih ke perangkat keras yang digunakan untuk bekerja. Ya, dalam hal ini notebook, netbook, smartphone, wearable komputer tadi ya. Jadi kalau kita bicara smartphone, maka handphone secara fisiknya itu yang kita sebut hardware, mobile hardware. Mobile software berarti perangkat lunak, itu mulai dari sistem operasi, ya, contohnya yang 1 juta atau semiliar umat, ya, sistem operasi yang dipakai miliaran orang, Android, kemudian Linux sebagai server, dan lain-lain. Ya, saya tidak sebut semua. Jadi intinya banyak software sistem operasi sebenarnya, tapi cuma sekarang yang populer kan tinggal 2 ini ya, yang sangat populer tinggal Android, di nomor 2-nya ada iOS yang dipakai oleh iPhone. Dan bisa juga aplikasi ya, aplikasi misalnya browser, email untuk setting, Office, video conference seperti kita ini semua perangkat lunak ya yang digunakan untuk bekerja, belajar, riset secara online, mobile ya, sambil bergerak atau berada di tempat yang jauh. Nah, ini 3 hal ya. Nah, contohnya, ini contoh teman-teman sudah kenal, tapi saya sebut supaya kita satu pemahaman dulu ya. Jadi mobile communication, contohnya kalau di bidang telekomunikasi itu ada yang namanya teknologi datanya namanya GPRS, ya itu kan sudah lama ya, sudah lama dan sudah jarang dipakai oleh orang kota. Tapi orang di desa, di kampung, yang di sana masih sederhana itu kadang oleh operator hanya diberi GPRS. Jadi GPRS itu boleh dikatakan masih eksis ya, masih ada. Kemudian 3G ya, generasi ketiga, ya, biasanya disebut juga LTE itu 4 ya. Kalau 3 itu kecepatannya kan baru sekitar puluhan mega. Nah, ketika 4 ini sudah berapa puluh, dan sekarang sudah 5 ya, sudah mencapai 1 gigabit per second. Jadi kecepatannya sudah sangat tinggi. Jadi teknologi atau generasi ini juga terkait dengan kecepatan, maksud saya gitu ya. Jadi kalau GPRS itu masih hanya di bawah 100 ya, kilobit per second. 3G sudah mulai megaan, dan 4G sudah puluhan, dan 5G sudah ratusan, bahkan mencapai giga. Nah, teknologi komunikasi yang mobile juga itu disebut wireless tadi ya, yang 2,4, 5 GHz ya, 5,6 dan seterusnya sekitar itu. Dan teknologi satelit ya, ada VSAT, jadi kita bisa punya perangkat di mobil misalkan ya, dipasang di motor atau di suatu tempat ya, yang terhubung ke satelit. Jadi kalau disebut mobile itu artinya dia bisa pindah ya harusnya, bisa dipindah-pindah dengan tetap terhubung terus ke jaringan melalui satelit. Nah, ada yang sederhana yang ada di handphone kita namanya GPS. Ya. Jadi HP kita, diri kita dikenali lokasinya karena di handphone kita ada GPS. Jadi ini satelit yang agak rendah ya dari bumi, tidak terlalu tinggi, yang bisa menjangkau handphone. Lalu dari sisi hardware-nya sendiri ya, contohnya sangat banyak sebenarnya. Tapi yang paling populer ini kan Android. Jadi saya sebut lebih dulu karena memang sangat populer. Jadi perangkat telepon seluler yang ditujukan, ya didesain istilahnya, untuk sistem operasi Android. Meskipun ini bisa juga untuk yang lain. Ya. Tapi tentu saja butuh keahlian khusus programmer untuk membuat ya, sistem operasi
yang bukan Android misalnya ya. Kalau turunannya Android jelas bisa ya. Jadi Android itu punya turunan karena dia open source ya, punya variasinya, turunannya yang bisa dipasang di berbagai perangkat. Jadi Android sebagai nama hardware ya ini ya. Jadi handphone yang dibuat khusus untuk sistem operasi Android. Kalau iPhone itu berarti hardware-nya ya, kita nyebut iPhone itu berarti sudah satu paket sebenarnya, hardware, handphone, telepon seluler yang didesain untuk sistem operasi iOS dari Apple ya. Itu berarti perangkatnya kita sebut iPhone. Nah, laptop ini bisa apa saja. Jadi laptop bisa jalan dengan berbagai jenis sistem operasi, termasuk Android dan iOS. Misalnya, istilah di Mac namanya jadi Mac OS ya. Jadi laptop yang menggunakan sistem operasinya Mac dinamakan Mac, sistem operasinya Mac OS. Atau Apple ya sebutannya. Laptopnya namanya hardware-nya Apple, lalu sistem operasinya Mac OS. Kemudian yang lebih kecil lagi ya Raspberry Pi dan lain-lain. Nah, Raspberry Pi atau Raspi ini bisa dengan Linux ya, bisa diinstal Android ya. Jadi bisa Android misalnya dan yang lain-lain. Nah, ini semua contoh hardware. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya ya? Karena tidak ada yang sempurna kan teknologi itu. Kita harus memahami kelebihan kekurangannya supaya kita itu bisa memanfaatkan kelebihannya dan menghindar dari kelemahan. Jadi kelemahannya itu bisa ditutup gitu ya. Atau kalau kita punya kemampuan adalah memperbaiki kelemahannya itu. Jadi karena orang di kantor, ini karena saya bicara di perusahaan ya, di perusahaan itu kan dituntut setiap orang itu selalu belajar setiap hari, mempelajari perkembangan teknologi, mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan itu, sehingga nah, dia harus memanfaatkan mobile computing karena terasa sekali ya ketika ada COVID itu ya, ketika ada wabah, jadi semua orang harus bisa bekerja dimanapun. Nah ternyata dengan adanya mobile computing ini sangat bermanfaat gitu. Karena bisa bekerja dari manapun, termasuk belajar sambil bergerak ya. Kemudian menghemat waktu itu saja ya. Jadi orang tidak perlu perjalanan gitu ya ke kantor, ke kampus seperti ini. Kalau pelaksanaan pembelajaran dan pekerjaan memang bisa lewat online. Jadi selama bisa lewat online itu akan menghemat waktu dan bahkan biaya ya, yang sangat besar. Enhance productivity. Jadi produktivitas itu meningkat. Nah, ini terbukti di beberapa perusahaan yang saya kenal ya. Jadi teman saya ini, dalam hal ini ya, saya punya teman yang karyawannya tadinya 20 itu semua kerja di kantor. Ketika ada wabah di awal tahun 2020, dia kurangi karyawan menjadi sekitar 10, terus dia susun ulang cara kerjanya dengan berbasis mobile computing ini, dan sekarang karyawannya di atas 50, bahkan pernah mencapai 100 ya kalau ada proyek yang banyak gitu ya. Misalnya proyeknya buat software, butuh coding, ya, butuh orang yang tahu jaringan banyak, maka dia rekrut. Nah, itu online mayoritas. Jadi, dengan karyawan yang tadinya semua offline, diubah menjadi online, ternyata produktivitasnya malah lebih baik. Maksudnya gitu ya. Hasil yang diperoleh lebih besar. Itu arti dari produktivitas meningkat atau membaik ya. Dan kalau di dunia pendidikan atau riset, itu riset jadi menjadi mudah ya dengan mobile computing. Nah, ini pasti dirasakan oleh dunia kampus. Karena akses ke berbagai perangkat di dunia ini bisa lewat rumah, ya, bisa dari manapun, ya, bisa dari HP. Ya. Jadi ini sebenarnya saling terkait teman-teman. Belajar, bekerja, riset itu di dunia industri itu tetap ada. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan gitu. Nah, ini yang lebih khusus pendidikannya. Jadi kalau pendidikan ya jelas ya di Indonesia itu masih ada kekurangan memang nanti di sisi daerah ya, yang akses internetnya masih putus-putus atau lambat itu. Tapi secara umum ini menjadi lebih merata dengan kualitas yang lebih baik ya. Karena pembelajaran bisa diakses melalui jaringan. Jadi tidak perlu harus sekolah dan tidak harus sekolah itu miliki sendiri. Jadi fasilitas pembelajaran itu bisa di-share ke berbagai sekolah lain atau perguruan tinggi lain. Nah, ini sudah terjadi di seluruh dunia ya. Jadi kita bisa kuliah di kampus lain karena secara online, termasuk yang di luar negeri ya. Kalau entertainment jelas ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Jadi ada video, musik dan lain-lain itu menjadi lebih murah dan
dan mudah ya. Murah itu bukan berarti yang bermusik menjadi miskin ya. Ternyata yang para pemain di dunia industri hiburan ya, pelaku hiburan ya, musik, video itu rata-rata menjadi meningkat penghasilannya. Karena semakin banyak orang yang menikmati dan mereka dapat bayaran, meskipun tidak dari orang yang menikmati itu. Contohnya YouTube. Jadi YouTube itu mendapatkan uang dari iklan. Dan perusahaan pasang iklan di YouTube supaya laku produknya. Jadi saling menguntungkan. Jadi akhirnya entertainment juga tidak semata-mata hiburan, tapi juga akhirnya ke dunia bisnis ya artinya. Jadi bisnis dalam arti luas. Jadi orang mencari hiburan melalui YouTube atau Netflix dan lain-lain. Terus perusahaan lain pasang iklan di YouTube. Jadi bisnisnya menjadi lebih laku gitu ya. Jadi entertainment yang terhubung dengan pendidikan maupun bisnis. Kalau pendidikan namanya edutainment, jadi pendidikan dengan cara menghibur dan lain-lain ya. Nah, yang paling utama ini kalau di dunia bisnis adalah yang paling terakhir ini, streamlining bisnis proses. Jadi bisnis proses itu akhirnya diubah dan ternyata menjadi lebih mudah ya, murah dengan menggunakan teknologi mobile ini. Dan sekarang semakin aman. Jadi di satu sisi memang ini nanti menjadi titik lemahnya ya, kelemahan yaitu keamanan. Di sisi lain keamanan ini terus ditingkatkan sehingga bisnis bisa dilakukan secara mobile tanpa khawatir masalah keamanan. Ya. Ini kaitannya dengan hacker jahat misalnya ya. Jadi selama bisa diamankan, menguasai teknologi keamanan maka semakin aman. Itu kelebihannya. Nah sekarang apa kekurangannya? Yang utama kalau di Indonesia ya, terutama itu adalah kualitas dari koneksi jaringan. Jadi masih banyak lokasi ya di kita ya daerah yang hanya ada GPRS bahkan ya. Ada yang hanya 3G. 3G sudah lumayan sebenarnya kalau untuk kecepatan hanya 1 mega ya, bit per second itu cukup untuk video seperti ini meskipun putus-putus misalnya ya, atau delay gitu ya. Nah, tapi kalau GPS kan tidak bisa. Jadi ini data yang sangat rendah ya, kecepatannya di bawah 100 kilo, bukan mega, kilo ya. Jadi agak sulit kalau hanya itu. Ini salah satu kelemahan, belum merata dan bahkan ada yang belum tersedia gitu ya. Jadi kualitas maupun kuantitas. Jadi kalau kualitas kecepatan, kalau kuantitas ya belum ada ya. Kemudian security tadi ya saya singgung, security itu terus berkembang ya ilmu security. Namun para ahli kejahatan, jadi kejahatan juga ada ahlinya ya. Hacker-hacker yang jahat itu memanfaatkan berbagai cara. Nah, salah satunya yang disebut dengan social engineering. Nah, ini bukan ilmu teknologi lagi kan ya. Jadi kombinasi teknologi dengan ilmu sosial. Jadi perusahaan harus menjelaskan ke kliennya, ke karyawannya bahwa hubungan komunikasi, baik itu chat, telepon dengan pihak luar itu harus semakin waspada. Jadi banyak orang memanfaatkan ini untuk kejahatan. Misalkan mengaku sebagai teman di kantor, mengaku sebagai atasan, ya, mengaku sebagai pegawai bank, kemudian minta akses ke jaringan, minta user dan password gitu ya, minta kode. Nah ini yang menimbulkan security itu juga menjadi titik lemah kalau tidak hati-hati ya. Dan ini di Indonesia juga ya lebih masih banyak masalah yaitu power ya, tenaga listriknya. Jadi baterai itu kan masih mahal. Jadi ketika listrik mati ya kemampuan HP kita itu kan hanya berapa jam katakanlah gitu ya. Nah ini masih menjadi kelemahan. Jadi misalkan di charger dulu, terus kerja di hutan yang tidak ada listrik, itu akan sangat tergantung kepada power ini. Meskipun sekarang ada teknologi sel surya misalnya gitu ya, tapi itu masih mahal, sehingga ini masih masuk dalam kendala penerapan mobile computing. Ya. Jadi listrik ya, atau daya baterai ya, yang terbatas. Baik, kita masuk topik ketiga teman-teman ya, topik teknis sekarang, teknis terutama berhubungan dengan mahasiswa elektronik terutama, yaitu mobile computing dan wireless networking. Ini dua ilmu yang saling terkait, yang saling menguatkan, ya, terutama wireless network ini dibutuhkan untuk mobile computing. Ini bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau mobile computing tadi sudah kita pelajari kan akses informasi dan fasilitas komputasi. Jadi secara remote sambil bergerak. Nah, ini saya coba rangkum ya. Jadi kita mengakses
komputer di tempat lain sambil bergerak. Meskipun kadang diam, tapi artinya posisi kita itu tidak harus di suatu tempat dan tidak membutuhkan sambungan ke jaringan kabel ya. Nah, itu mobile computing. Maka dia membutuhkan wireless networking. Jadi mobile computing ini saling terkait ya. Wireless networking itu berarti karena ini network maka infrastruktur. Kita nyebutnya infrastruktur jaringan yang dibutuhkan untuk melakukan mobile computing. Jadi rangkumannya mobile computing dapat berfungsi jika tersedia wireless network gitu ya. Maka inilah memunculkan ilmu-ilmu baru ya di teknik elektro, sistem komputer dan telekomunikasi. Nah, ini lebih ke sisi hardware maupun software ya yang berhubungan dengan wireless networking. Kalau software yang lebih ke computingnya, nah ini biasanya menjadi ranahnya mahasiswa atau sarjana teknik informatika atau ilmu komputer, sistem informasi dan lain-lain. Nah, jadi dua bidang ini akhirnya menghasilkanlah rumpun ilmu komputer ya teman-teman ya. Jadi dalamnya ada elektro, sistem komputer, telekomunikasi, teknik informatika, ilmu komputer, informasi dan lain-lain. Jadi masih banyak. Nah, inilah yang menjadi sinergi istilahnya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi. Contoh ya paling sederhana ini tadi yang saya sudah jelaskan di depan bahwa Wi-Fi ya istilah populernya karena disingkat dari wireless fidelity, jadi jaringan yang kecepatannya tinggi, frekuensinya biasanya 2,4 atau 5 GHz ya, atau sekitar itu ya, yang disebut juga wireless LAN. Jadi konsep ini sebenarnya konsep LAN, Local Area Network, yang menggunakan jaringan wireless. Ini contoh yang paling umum ya, yang tadi saya gambarkan di depan. Nah, supaya jaringan di kantor ini misalkan diumpamakan ini adalah kantor yang biru-biru ini ya, terhubung ke internet, maka perlu akses ke internet ya. Ini contohnya di sini ada DSL ya. Kalau teman-teman belum tahu, ini adalah teknologi kabel. Kabel itu bisa kabel fiber atau kabel telepon biasa untuk menghubungkan akses point ini ke internet. Nah, sebagai contoh kan ada produk dari Telkom misalkan dulu namanya Telkom Speedy, IndiHome sekarang ya, ada First Media, ada My Republic dan lain-lain ya. Nah itu berarti teknologinya itu dulunya disebut DSL, gitu ya, pakai kabel. Nah sekarang sudah menggunakan kabel fiber, ya, fiber optik. Ya. Itu untuk akses ke internet, tujuannya ya ke internet. Nah setelah dapat akses dari internet, maka di-share ya ke komputer lokal. Nah, dengan akses point ini. Nah, inilah yang dinamakan teknologi Wi-Fi ini ya, yang lambangnya Wi-Fi seperti ini. Nah, ini contoh ya, jaringan wireless di kantor maupun di rumah, dan saya yakin teman-teman sudah merasakan ya, termasuk di kampus. Nah, yang kedua, cellular network. Ya, seluler, ini saya salah ketik ya, bukan seluler, kurang L. Nah, jaringan seluler ini yang tadi saya ceritakan sekilas, nah ini penjelasan lebih detailnya ya. Jadi di tahun 1980-an itu masih generasi 1 ya. Kecepatannya perhatikan. Nah, saya mengalami ini karena dulu 2G ini juga terlambat masuk ke Indonesia kan, baru tahun 95 ya. Jadi ketika awal-awal telepon seluler masuk atau ya telepon biasa lah sebenarnya gitu ya, belum smartphone ya, telepon biasa itu bisa dijadikan modem. Nah, modemnya bukan 2G karena dia telepon biasa, teman-teman ya. Jadi 1G ya, generasi saat pertama ini adalah telepon biasa, belum smartphone ya. Jadi lambat ya, hanya 2,4 kilobit per second. Jadi kalau untuk mengirim data teks masih nyaman, gambar udah lama ya, foto bisa berapa menit, kita video tidak mungkin lagi. Kemudian muncul generasi kedua ya, 2G. Nah, ini sudah lumayan ya, 64. Nah, bahkan GPRS atau ini sudah bisa di atasnya sedikit ya. Nah, tahun 2000-an ya 2003 itu muncul 3G. Nah, ini sudah bisa video ini karena kecepatannya sudah 2 megabit per second. Dan sekarang yang paling banyak memang ini 3G dan 4G ya, 4G. Dan mulai datang ya, mulai masuk yang namanya 5G. Kecepatannya bisa lebih dari 1 GB per second. Nah, ini
luar biasa ya, kecepatannya sudah seperti dalam jaringan kabel biasa yang UTP ini kan awalnya hanya 10 megaan, kemudian meningkat menjadi 100 dan sekarang sudah gigabyte. Nah, jadi antara kabel UTP dan 5G itu sudah sama dari sisi kecepatan. Jadi meskipun wireless, kecepatannya sudah sama dengan kabel. Ini perkembangannya. Nah, topik terakhir ya. Nah, terakhir ini sebenarnya berat, tapi karena ini baru dasar, jadi saya hanya akan cerita penerapan yang paling umum ya di dunia bisnis. Tapi yang teman-teman mungkin sebagian sudah merasakan, sebagian belum, dan ini hanya sebagian kecil ya. Aplikasi ini kan sangat luas, mobile ini. Dan efeknya teman-teman lihat ya, disrupsi yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu adalah karena ini terutama. Karena menerapkan mobile computing di dunia sehari-hari ya, dunia kerja, dunia bisnis. Sehingga muncul yang namanya Gojek, ya, Grab, dan lain-lain ya. Kemudian penjualan pakai Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Penjualan hotel pakai tiket, Traveloka, dan lain-lain. Nah, itu yang mematikan industri-industri yang tidak siap berubah. Itulah yang namanya disrupsi. Nah, lalu contoh yang lain apa? Ini saya menunjukkan contoh di dunia bisnisnya ya, yang mungkin belum terlihat oleh teman-teman. Yaitu informasi tentang kondisi barang. Ya, jadi sistem pergudangan sekarang itu sudah meskipun posisinya remote, ya, dimanapun dan gudang bisa pindah-pindah ya, kalau bisa tambah itu bisa diketahui dari kantor pusat ya, stok barang. Jadi kantor bisa mengendalikan barang yang ada di gudang maupun yang ada di counter-counter ya, tempat penjualan. Nah, misalnya punya banyak toko gitu ya. Nah, jadi bisa secara real time ya, waktu nyata itu bisa melihat ini toko ini barangnya sudah berkurang, stoknya barang A. Nah, dia ngambil dari gudang yang terdekat yang di sana ada barang A. Nah, ini informasi jadi cepat meskipun kantor-kantor dan gudang dan toko itu berjauhan. Ini salah satu pemanfaatan dari mobile computing. Di perbankan atau keuangan lebih banyak lagi ya, teman-teman merasakan mungkin ya, sudah menggunakan yang namanya OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain itu menggunakan wireless ya, menggunakan seluler untuk transaksi. Jadi verifikasi dan validasi ya, pengecekan ya, validasi atau validasi ya. Ini penggunaannya beda sebenarnya, tapi kita nggak membahas itu ya. Jadi memverifikasi user password-nya benar ya, usernya benar, kemudian masukkan password benar, maka transaksi berjalan. Itu terjadi secara remote ya, pakai mobile. Kemudian taksi, truk, motor ya, kendaraan sepeda motor. Nah, itu bisa diketahui posisinya kapanpun. Termasuk pengiriman barang yang lain-lain ya. Ini kan hanya nyebut sebagian ya. Kapal, pesawat, semua diketahui posisinya karena mobile computing. Jadi tidak hanya posisinya, tapi juga apa yang sudah dilakukan di sana. Jadi misalkan barang diserahkan, itu kalau teman-teman lihat kan Kopi ya misalkan ya, atau Gojek itu kan memoto barang yang dikirim. Nah, foto itu langsung terkirim, langsung verifikasi. Jadi tidak hanya foto, tapi data teks. Meskipun hanya satu klik, itu menunjukkan barang diterima. Nah, jadi penentuan posisi ini termasuk transaksinya, ya teman-teman. Jadi transaksi penerimaan barang. Kalau di sini kan transaksi pembayaran. Ya, kalau di sini transaksi penyerahan. Itu kan transaksi juga namanya, transaksi tapi bukan dalam bentuk uang. Dan lain-lain ya, banyak sekali penerapan mobile ini di dunia bisnis. Ini hanya sedikit dari yang banyak itu ya. Karena sekarang trennya yang paling banyak justru yang paling bawah ya. Jadi kantor-kantor bisa bekerja secara remote, karyawannya semua di rumah karena pengembangan software misalnya teman-teman ini saya lihat dari sisi software itu sudah menyatu. Jadi tidak menggunakan komputer yang ada di rumah teman-teman ya. Jadi kalau office automation itu kan aplikasi office misalkan ya. Demikian pula programmer kerja bersama. Jadi membuat sebuah software secara remote, masing-masing semua punya akun, punya user dan password masuk ke platform untuk membuat software itu. Jadi office automation dalam arti luas ya. Di bidang developer, yang belum kan di bidang pemasangan perangkat fisik ya. Tapi kan jumlah ini semakin sedikit teman-teman. Jadi kalau
Elektro itu awalnya lebih banyak ke fisik ya, misalkan server, masang jaringan. Nah sekarang dengan cloud, teknologi cloud, kita tidak harus beli server secara fisik. Jadi kita bisa sewa server yang ada di internet, maka yang punya spesialisasi jaringan, jadi masang kabelnya itu virtual juga gitu ya, menyambungkan komputer satu dengan yang lain itu secara virtual. Masang routernya virtual, online maksudnya ya. Nah, virtual itulah disebut cloud. Ya. Nah, itu semua bisa terjadi karena mobile, karena adanya teknologi mobile ini. Paham ya? Nanti bisa diskusi lebih lanjut nanti ya. Ini pengantar saya sebenarnya tidak terlalu panjang. Tujuan saya memberi kesempatan teman-teman untuk diskusi nanti. Nah, ini slide terakhir kelihatannya sebelum kita diskusi. Jadi di bidang programming, meskipun elektro tidak selalu harus masuk programming ya. Tetap karena Anda sebagai orang di bidang ICT ya, di bidang TIK itu harus memahami konsepnya paling tidak. Nah, kuliah ini saya bertugas ini adalah memberikan konsep bahwa di dunia mobile itu ada yang namanya programming juga ya. Karena handphone itu bisa bekerja karena ada sistem operasi dan ada aplikasi ya. Jadi ini saya bicara aplikasi dari sisi software. Nah, ada 3 istilah teman-teman ya. Ada native programming. Nah, native programming itu bahasa pemrograman yang atau istilahnya tools untuk membuat program gitu ya. Nah, bahasa awalnya bahasa pemrograman. Misalnya Java. Ini hanya contoh satu. Bahasa Java ini, Java programming itu didesain awalnya bukan untuk mobile. Ya, awalnya itu untuk desktop dan untuk web. Nah, kemudian ketika muncul Android, ya tahun 2000-an ya, 2000-an awal 2005 Android itu mulailah mengembangkan Java itu untuk mobile. Nah, akhirnya Android ini aplikasinya yang native ya. Jadi native artinya aplikasi itu hanya untuk Android gitu. Jadi jalan sepenuhnya di Android. Tidak bisa dijalankan di iPhone. Tidak bisa ya. Nah, itu namanya native. Nah, native itu memang lebih cepat ya alasannya awalnya. Dan teknologi yang lain ini kan berkembang belakangan ya, hybrid. Awalnya hanya ada native dan web ya. Teknologi awal pemrograman di mobile itu kan awalnya ini web dan native. Jadi awalnya native, kemudian ada browser membuat aplikasi yang bisa diakses dari web. Jadi web programming untuk mobile itu bukan berarti sama ya dengan desktop, beda. Maka ada istilah perbedaannya meskipun sedikit ya. Ada istilah dia mampu menyesuaikan ya. Jadi mobile-nya itu mobile friendly. Jadi meskipun web itu harus mobile friendly. Pengertian mobile friendly itu diakses dengan handphone yang layarnya kecil itu tetap nyaman. Itu namanya aplikasi web yang mobile friendly. Nah, kalau hybrid ini kombinasi. Jadi ada aplikasi yang dipasang di handphone, namun aplikasi itu menggunakan teknologi web juga gitu ya. Jadi menggunakan teknologi web. Nah, contohnya misalkan JavaScript. Itu ada yang digunakan hanya untuk web, ya, ada yang digunakan untuk mobile. Jadi contohnya React Native itu basisnya dari JavaScript. Ya, jadi React Native basisnya demikian pula React.js ya, React.js. Ini dalam kurung ini kan React.js, Node.js, ini bahasa-bahasa pemrograman untuk web yang siap untuk mobile ya, yang basisnya dari JavaScript. Jadi demikian pula React Native ya, ilmu dasarnya ya, bahasa dasarnya React Native JavaScript. Nah, ini dikembangkan oleh Facebook dan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan aplikasi Facebook itu selama ini dikembangkan dengan pemrograman React Native. Nah, itu dinamakan hybrid. Nah, karena hybrid dia bisa dipasang di Android maupun di iPhone. Itu kelebihannya hybrid ya, teman-teman. Jadi kalau belajar hybrid artinya aplikasi yang dibuat dengan React Native itu tinggal diubah sedikit itu bisa dipasang di Android maupun di iPhone. Tapi kalau native hanya bisa di handphone tertentu atau OS tertentu ya, sistem operasi tertentu. Kalau web itu sama, kompatibel. Cuma kelemahannya web itu tidak mengakses langsung native dengan mudah ya. Misalnya mengakses kamera ya. Tidak semudah jika menggunakan native atau hybrid. Nah, kalau hybrid kan kombinasi keduanya. Nah, kelebihannya hybrid tadi ya bisa dipasang dimanapun. Ya.
tidak hanya satu OS. Kalau web, kelebihannya ya lebih bebas sekali, tapi kurang bisa mengakses perangkat yang khusus dimiliki oleh handphone itu. Jadi kalau hybrid bisa mengakses Android ya, hardware-nya Android secara spesifik, contohnya tadi apa, kamera contohnya, apalagi natif ya. Kalau web nggak bisa, nah itu kelemahannya di sana. Nah ini yang teman-teman perlu mulai pelajari nanti ya, kalau mau menekuni di bidang pengembangan aplikasi mobile gitu ya. Apakah mau native atau hybrid atau web saja gitu ya. Tapi webnya yang mobile friendly tadi ya, web yang bisa diakses dari handphone dengan layar berapapun dia menyesuaikan. Baik, itu pengantarnya ya. Nah, makanya dinamakan dasar komputasi bergerak atau mobile computing. Apa kelebihan yang Anda rasakan ketika belajar secara online dibandingkan belajar offline? Jadi semua kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini kelebihannya apa? Nah, itu untuk memahami mobile computing itu salah satunya di bidang pendidikan, kuliah ya. Jadi apa kelebihannya? Yang kedua, apa kendala dari sisi teknologi komputer ya atau elektro belajar online itu? Jadi kalau di atas kelebihannya, yang di bawah kendalanya atau kekurangannya yang belum terpenuhi. Jadi penjelasan ini sesuai dengan ilmu kita ya, ilmu elektro atau ilmu komputer ini. Dan yang ketiga apa potensi. Ini lebih berat sedikit ya. Jadi melihat ke depan. Jadi ketika Anda kuliah itu dituntut biasanya gitu dalam setiap kuliahan ya, itu untuk melihat potensi ilmu ini ke depan untuk apa. Kalau Anda misalnya nanti buat skripsi atau tulisan ilmiah, itu pasti ada kesimpulan dan saran disarankan ya, meskipun nggak wajib ya kalau saran. Nah, salah satu di tulisan kesimpulan dan saran terutama itu adalah apa penelitian lebih lanjut gitu ya, apa penerapan ilmu ini, gitu. Potensi peluang ke depannya bagi Anda dan mungkin bagi orang lain, bagi bisnis secara umum. Nah, silakan kalau bisa jawab ditulis di chat ya. Nah, kendala yang salah satu saya sebut itu kalau di dunia bisnis adalah tadi apa? Security ya. Security itu yang menarik mau saya angkat juga untuk mengaitkan topik ini mobile computing dengan keamanan komputer ya. Lebih khusus lagi nih keamanan di bisnis. Kaitannya dengan kita melakukan bisnis dalam arti luas ya teman-teman ya. Jadi bekerja dimanapun itu kan bagian dari bisnis. Masih ada kesulitan dari sisi akses internet ya yang lambat. Misalkan. Terus yang kedua dari sisi keamanan. Jadi kalau lambat itu memang agak sulit, kita tergantung orang lain jadinya ya. Ketika tergantung negara misalnya. Ketika kita berada di daerah terpencil tidak ada akses seluler, ya mau apa lagi ya, kecuali kita membawa perangkat yang akses satelit langsung. Namanya VSAT tadi misalnya, perangkat yang bisa ke internet melalui satelit. Kalau tidak ada itu ya, udah nggak bisa apa-apa kita. Nah, keamanan itu kan bisa diakali ya, bisa terus dikembangkan karena itu terus berkembang dan ilmu itu ya seperti ilmu penjahat lainnya ya. Jadi penjahat juga terus mengembangkan ilmunya. Nah, kita yang ingin menjadi aman ya harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Itu yang ya menjadi sorotan saya karena bidang elektro salah satunya memang bidang yang harus concern ya, memberi perhatian khusus di bidang keamanan ya salah satunya tugas Anda ya. Jadi selain hardware, software yang sisi non teknikalnya, tapi untuk Indonesia ini ternyata sisi non teknis menonjol teman-teman ya, masih menjadi banyak masalah. Prayoga Hartono, saya ingin menjawab Pak, menurut saya pribadi yang saya rasakan ketika kuliah online dengan offline adalah kuliah online lebih efisien dalam hal waktu, ya benar ya. Jadi kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika offline kita memerlukan waktu seperti perjalanan ke kampus dan selang jam kuliah. Ya, ini bagus, benar ya. Tapi masih ada lagi, nah, tolong yang lain. Jadi kuliah itu online itu ada dua. Nah, karena kita dunia pendidikan, mobile computing di dunia online itu adalah perkuliahan seperti ini ya. Ada dua. Yang satu namanya sinkronos ya. Nah, saya ketik aja ya di sini ya.
dan ada kuliah asinkronus. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Kalau elektro itu kan kemungkinan masih ada di praktek fisik, meskipun sudah mulai ada disimulasikan teman-teman. Contohnya misalnya belajar tentang, kalau zaman dulu saya itu interfacing ya. Interfacing itu penghubung antara komputer dengan peralatan di luar komputer. Itu namanya interface antar muka. Jadi komputer mau kita gunakan untuk mengontrol mesin misalnya. Komputer digunakan mengontrol suhu. Kalau sekarang handphone ya, handphone mengontrol suhu. Nah, zaman dulu itu kan butuh disambungkan dengan kart ya, interface-nya langsung. Nah, sekarang itu tidak. Jadi kalau kita mau mengontrol pengukur suhu, oke, untuk memasang pengukur suhu tetap butuh fisik ya. Kita telepon ke seseorang, tolong itu alat yang saya beli dipasangkan di suatu tempat untuk mengontrol suhu ruangan misalnya, suhu gudang misalnya. Kemudian begitu itu nyala, kita sambungkan secara jauh ke komputer kita yang di rumah. Jadi kita tahu suhu gudang itu, suhu ruangan itu. Nah, itu kan fisiknya butuh tadi ya, butuh tenaga yang masang. Tapi konfigurasi selanjutnya mungkin tidak. Nah, di elektro itu menurut saya masih belum bisa full online kalau ingin mengenal perangkat yang berupa fisik. Jadi jawaban tadi bagus dengan catatan ya, untuk perkuliahan yang tidak membutuhkan fisik. Untuk kedokteran katanya kan nggak boleh ya, karena harus bertemu fisik orang yang sakit gitu. Meskipun sekali lagi ya, tren ke depan itu mulai digantikan ya, kedekatan fisik itu dengan peralatan juga. Jadi melihat orang sakit ya dengan kamera dan peralatan yang tertempel di tubuh orang sakit itu. Jadi dokter atau calon dokter mempelajari kondisi kesehatan pasien itu dari jauh, tetap remote, mobile computing tetap ya. Nah, kuliah kan belum semua. Tapi secara umum benar, jadi jawaban Saudara Yusuf Aditya itu benar. Secara umum kuliah itu kalau di elektro terutama ya, itu 90% mungkin sudah bisa online. Tinggal 10% yang perlu offline gitu. Nah, ini pertanyaan dari saya, ada yang bisa jawab? Sinkronos dan asinkronos. Ya, izin jawab Pak. Saya Jati Kinsela, kelas A. Pertanyaan Bapak adalah kuliah sinkronos. Nah, benar ya. Terima kasih. Jati ya. Jadi ini kuliah kita ini sinkronos. Artinya teman-teman harus di waktu yang sama, sinkron waktunya ya. Bahasa awamnya gitu aja ya. Jadi pemberi kuliah saya dan dari industri, misalnya saya dari kantor, terus Anda dari kampus, itu belajar dalam waktu yang sama. Kelebihannya apa? Interaktif di waktu yang sama, seperti sekarang ya. Ini sinkronos. Jadi saya bisa komunikasi melalui video, suara, dan teks ya. Saya bisa ngetik dan Anda bisa baca langsung. Kelebihannya ya lebih cepat ya interaksinya. Dan lebih bisa interaktif gitu ya. Kelemahannya apa? Sinkronos ini. Kurang bebas waktu, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau ada yang sedang sakit misalnya, mudah-mudahan nggak ada ya. Ada yang sedang sibuk sekali, ada keperluan rumah misalnya, atau kerjaan kuliah lain yang harusnya lebih segera dikerjakan sekarang. Nah, teman-teman kan nggak bisa ikut kuliah saya. Kalaupun join, mungkin hanya join, tapi tidak memberi perhatian. Itu namanya asinkronos ya. Jadi kalau sinkronos nggak mungkin, harus melakukan asinkronos. Nah, jadi itu jawaban jadi benar ya. Contoh asinkronos apa? Coba bisa jawab nggak? Supaya benar-benar paham ya. Google Classroom, ya benar ya. Jadi LMS ya, Learning Management System, itu bisa melayani dua-duanya. Harusnya begitu ya. Nah, jadi bisa juga asinkronos. Jadi asinkronos artinya materi ajar atau pelajaran seperti saja ya, materi kuliah ini disampaikan dalam bentuk video misalnya, dan videonya direkam. Kemudian yang video rekam itu diletakkan di Google Drive atau di YouTube misalnya, paling umum YouTube. Lalu Anda bisa belajar kapanpun. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bisa Anda pelajari kapanpun. Meskipun kelemahannya kurang interaktif seketika ya. Jadi tidak bisa saat itu juga teman-teman mengikuti diskusi misalnya seperti sekarang ya. Diskusi dari kelas A menjawab pertanyaan. Kelebihan yang saya rasakan yaitu menghemat waktu, oke, tenaga ya, tidak repot, buru-buru, oke ya, platform perjalanan fleksibel. Ya, teknologi computing di mana selalu menggunakan internet, ternyata komputer lebih cepat, juga materi berkurang. Nah, yang kedua ya,
Kenapa kendala yang dialami adalah menggunakan teknologi komputer ini selalu harus menggunakan internet. Nah, sedangkan internet bagian krusial masalah mayoritas anak-anak ya pada saat pembelajaran melalui komputer cepat letih, betul ya. Ini salah satu kelemahannya sinkronos, teman-teman ya. Makanya saya termasuk yang kurang mendukung sebenarnya. Tapi karena kondisi memang belum memungkinkan ya semua itu asinkronos. Jadi tetap perlu sinkronos seperti ini. Harusnya lebih baik itu asinkronos. Kalau sudah berupa video, teman-teman. Video saya itu misalkan 1 jam ya. Tonton dulu 15 menit, istirahat dulu. 15 menit, istirahat dulu, jalan-jalan. Bahkan bisa jadi 1 jam video itu ditonton selama 3 hari. Gitu. 1 hari hanya nonton 20 menit misalnya. Itu kelebihannya di sana. Selama tetap mencatat, kalau ada tugas mengerjakan tugas ya itu dengan asinkronus itu dengan rekaman itu menjadi lebih baik. Jadi kendala lelah itu teratasi, oke ya. Cepat letih karena menatap kamera terus ya, menatap laptop terus ya. Itu kan letih memang. Itu benar diakui banyak orang. Selain kendala jaringan. Jadi kalau live ini kan jaringannya harus stabil terus ya. Kalau asinkronus seperti YouTube, video itu bisa diturunkan teman-teman ya. Jadi video sekarang Zoom itu resolusinya kan biasanya tinggi, HD, high definition, resolusinya 19020 ya kali 1080 ya, full HD, HD banget ya. Nah, dengan YouTube Anda bisa turunkan video itu menjadi hanya misalnya berapa? 640 kali 430 gitu ya, atau kali 640 kali 480 atau 60 kali 360 itu hanya 1/5 bandwidth ini. Jadi nonton YouTube itu bandwidthnya jauh lebih kecil daripada Zoom atau Google Meet ya. Jadi kendala bisa diatasi kalau diubah menjadi asinkronos. Nah sekarang kita kombinasinya kan, jadi sekarang saya sinkronos dulu, nanti ada rekamannya. Oke. Yang baik untuk belajar mandiri di mana banyak gangguannya dan juga tentunya tidak dapat bertemu ya Pak ya. Oke, banyak peluang bisnis baru. Teknologi komputing kita dapat membuat aplikasi. Nah, ini benar. Peluangannya adalah Anda belajar pengembangan aplikasi ya selain belajar elektro gitu ya, selain belajar teknik komputernya. Di bidang edukasi, di bidang macam-macam ya. Nah, saya setuju ya, saya tidak baca semuanya. Ini prinsipnya bagus ini jawaban Haikal ya. Dan banyak hal yang tidak mungkin saya jelaskan. Izin bertanya Pak, dari Ilham Elia. Saya Ilham Elia, kelas B. Menurut Bapak lebih efisien mana antara material kuliah sinkronus dan sinkronus? Nah, tadi ya. Kalau kita bicara efisien itu artinya kan penghematan. Ya. Efisien itu artinya menghemat waktu, menghemat uang, menghemat bandwidth. Ya, itu lebih hemat asinkronus ya jawabannya. Jadi terhadap pertanyaan Ilham. Ya. Karena asinkronus tadi sudah saya ceritakan terakhir adalah ukuran video ini bisa dikecilkan kalau di YouTube. Kalau di Zoom kan nggak bisa. Jadi Zoom itu boros bandwidth. Jadi kita kuliah misalkan 1,5 jam ini bisa memakan pulsa 500 mega ya kira-kira sampai 1 giga. Artinya dari sisi bandwidth otomatis terkait dengan rupiah kalau akses internet Anda pakai telepon seluler. Kalau menggunakan telepon kabel di rumah nggak ada masalah kan. Tapi kalau menggunakan telepon seluler kan kuotanya terpotong nih teman-teman. Jadi efisiensinya lebih bagus asinkronos. Tapi sekali lagi semua ada kelebihan kurangannya ya. Sinkronos tadi interaktif seperti sekarang. Oke, sudah terjawab. Masih ada waktu ya. Saya boleh on mic. Oke, boleh siapa? Rianza Aufa. Ya, silakan Rianza. Kedengeran nggak Pak sore Pak? Dengar, saya dengar. Halo? Oke. Iya, kedengaran saya. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, saya Rianza Aufa Pak dari kelas A. Ya, saya mau nanya terkait pengembangan mobile computing nggak Pak? Untuk pengembangan mobile computing sendiri ke depannya, misalkan Bapak disuruh milih salah satu antara kualitas dengan kuantitas, Bapak lebih milih mana ya Pak? Soalnya kan kalau misalkan kita berkaca pada masa sekarang, untuk kualitas mobile computing sendiri untuk beberapa penyedia internet aja belum terlalu kenceng banget Pak jaringannya. Maksudnya beberapa provider masih kurang lah untuk penyediaan jaringan internetnya. Terus kalau untuk kuantitas sendiri beberapa oknum atau pihak yang ada di lapisan masyarakat sendiri belum bisa mengakses
internet itu sendiri, Pak. Nah, misalkan untuk pengembangan mobile computing sendiri, jika Bapak memilih salah satu, untuk kedepannya Bapak ingin mengencangkan yang mana dulu ya, Pak? Kualitas atau kuantitas dulu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kalau untuk Indonesia itu dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi kalau di daerah itu harusnya kuantitas dulu diperbanyak dulu, BTS namanya ya. BTS itu sampai ke kampung-kampung. Karena saya punya teman itu yang tinggal di daerah ya, katanya kalau mau ke internet dia harus ke kota dulu gitu ya. Atau yang di pegunungan, dia di balik bukit, dia harus ke atas bukit dulu. Nah, itu kan jumlahnya saya yakin masih banyak ya di Indonesia. Nah, artinya masih perlu juga. Tapi kalau secara umum Indonesia dalam pengertian umum ya, di kota-kota, di daerah-daerah yang bukan terpencil, itu sebenarnya kualitas yang harus ditingkatkan. Jadi saya jawabnya, kalau untuk keterjangkauan ya wilayah Indonesia yang luas ini masih butuh kuantitas, masih butuh BTS di bukit supaya orang yang di balik bukit tetap dapat akses internet. Demikian pula yang jauh dari kota ya. Orang tua saya yang di Sragen, Jawa Tengah pun ya, itu internet itu masih sulit ya. Karena operator yang menjangkau waktu itu hanya satu saja. Nah, kalau satu itu gangguan, ya sudah nggak ada internet gitu. Jadi harus ke kota yang jaraknya 10 kilo misalnya gitu. Mungkin nggak terlalu kendala ya kalau setiap mau belajar atau kerja naik motor dulu 10 kilo misalnya atau naik angkot dulu gitu ya. Nah, jadi itu tetap butuh kuantitas, tapi yang lebih besar itu kualitas yang dibutuhkan sekarang ya. Kualitas. Jadi bandwidth ya. Bandwidth-nya harus ditingkatkan dan dengan kualitas yang lebih besar dan harga tidak naik kalau bisa gitu ya. Karena kan jumlah pengguna kan banyak. Jadi dengan harga yang sama tapi bandwidth-nya menjadi lebih besar. Terutama ya kalau di kota kan fiber ya. Kalau seluler, nah ini problemnya nanti biaya, teman-teman ya. Kalau sekarang kan sudah ada 4G, 5G bahkan ya. 5G, generasi kelimanya seluler itu. Nah, kalau harga kuotanya masih mahal, ya teman-teman hati-hati karena merasa nyaman aja nonton video misalnya ya, pakai resolusi maksimum. Jadi ya itu harus merasa diri kalau saya bayar ini pulsa. Berarti kalau nonton video kecilkan resolusinya sekecil mungkin. Di YouTube itu ada fasilitas untuk mengecilkan resolusi ya. Jadi memang indahnya kalau ditonton dengan high resolusi misalkan ya. Handphone Anda misalkan 6 inci kan bisa resolusinya di atas 1000 gitu ya. Tapi kan tidak harus ya, kalau yang penting ilmunya atau hiburannya. Turunkan resolusinya menjadi yang bawah atau menengah paling tidak ya. Contohnya 480 itu kan tengah, sedang ya. Di bawahnya mungkin buram gitu ya. Saran saya biasakan itu. Ini jadi melebar jawabannya, memberi saran. Baik, itu ya jawabannya. Iya, Pak. Dua-duanya penting tergantung di mana ya. Ya baik. Iya, terima kasih ya, Pak. Masih ada lagi silakan. Oke, makasih Ilham, sama-sama.